Apabila Anda sudah menginjak usia 60 tahun ke atas dan merasa bahwa harga protein terlalu mahal untuk membentuk otot, maka informasi yang akan saya sampaikan ini bisa menghemat ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan, dan memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan suplemen berharga tinggi. Fokus utama kita bukanlah mencari jalan pintas, melainkan menggali sumber makanan berprotein tinggi yang efektif dan ramah di kantong, yang justru bisa mengungguli produk-produk mahal yang dijual di toko nutrisi modern. Kenyataan pahit yang harus dihadapi para lansia saat ini adalah fakta bahwa tubuh mulai kehilangan sekitar 1% hingga 2% massa otot setiap tahunnya sejak memasuki usia 50-an. Dan saat Anda berusia 80 tahun, sekitar 30% kekuatan tubuh mungkin sudah hilang. Sayangnya, dalam waktu yang sama, harga-harga produk berprotein juga mengalami kenaikan signifikan. Suplemen, bubuk protein, dan daging berkualitas tinggi bisa menguras isi dompet dengan sangat cepat. Tapi bagaimana jika saya katakan ada 7 jenis makanan kaya protein yang bisa Anda dapatkan dengan harga di bawah Rp50.000 per porsi, dan hasilnya justru bisa lebih efektif dalam mendukung pembentukan otot dibandingkan suplemen yang mahal itu? Dunia kebugaran hari ini seringkali membuat kita percaya bahwa untuk membentuk otot, kita perlu merogoh kocek lebih dari Rp3 juta per bulan untuk membeli suplemen, daging impor, dan protein bubuk kelas premium. Namun, itu bukanlah kebenaran sepenuhnya. Yang sering tidak mereka ungkapkan adalah bahwa beberapa sumber protein paling ampuh justru ada di rak-rak bagian hemat di supermarket, tempat yang kerap diabaikan karena tidak memiliki kemasan menarik atau promosi menggiurkan. Selama 3 tahun terakhir, saya meneliti fenomena ini, mengapa sebagian lansia tetap bugar dan kuat hingga usia senja, sedangkan sebagian lainnya menjadi lemah dan sangat bergantung pada bantuan. Hasil temuannya sangat mengejutkan. Sebelum kita lanjut, beritahu saya Anda berasal dari mana hari ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan pastikan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi, agar Anda tidak melewatkan berbagai tips penting dari channel ini. Kalau Anda merasa informasi ini sesuai dengan kondisi Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Dan perlu diingat, semua ini tidak ada hubungannya dengan pengeluaran besar untuk nutrisi. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis makanan dengan harga terjangkau yang mengandung protein berkualitas tinggi serta mudah diserap oleh tubuh, khususnya untuk mendukung kesehatan dan kekuatan otot pada usia lanjut. Menariknya, mereka yang berhasil mempertahankan kekuatan fisik hingga usia senja justru cenderung tidak menghabiskan banyak uang untuk konsumsi protein, jika dibandingkan dengan mereka yang mengalami penurunan massa otot. Dalam waktu singkat, saya akan mengulas 7 jenis makanan berprotein tinggi namun ramah di kantong, yang dapat membantu Anda membangun otot secara optimal tanpa menguras anggaran. Urutan daftar ini disusun dari yang cukup membantu hingga yang sangat penting untuk dikonsumsi. Setiap pilihan akan dilengkapi dengan penjelasan harga, keunggulannya dibanding produk mahal, dan panduan penyajian agar manfaatnya maksimal bagi pertumbuhan otot. Jangan lewatkan informasi berikut, karena sumber protein terbaik dalam daftar ini hanya seharga kurang dari Rp8.000 per sajian, namun mampu menyediakan lebih banyak protein yang dapat dimanfaatkan tubuh dibandingkan suplemen mahal yang harganya bisa 20 kali lipat. Mari kita mulai dari urutan ke-7, sarden kalengan, yang menawarkan 23 gram protein lengkap dengan harga sekitar Rp20.000 per kaleng. Meski sering dipandang sebelah mata, sarden justru merupakan solusi cerdas bagi para lansia yang ingin menjaga kekuatan otot tanpa harus merogoh kocek dalam. Di balik ukurannya yang kecil, sarden menyimpan nutrisi luar biasa, menjadikannya jauh lebih bermanfaat daripada yang banyak orang kira. Bukan hanya jumlah proteinnya yang patut diperhitungkan, tetapi juga kesempurnaan dan kualitasnya. Sarden menyediakan semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan otot, serta mengandung omega-3 yang berlimpah, zat yang dikenal mampu meredakan peradangan dan memperlambat degradasi otot pada usia lanjut. Seiring dengan penuaan, jaringan otot menjadi semakin sensitif terhadap kerusakan akibat peradangan. Bahkan peradangan ringan yang terus-menerus dapat mempercepat hilangnya massa otot dibandingkan kemampuan tubuh untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, perpaduan antara protein lengkap dan omega-3 dalam sarden menjadi kombinasi yang sangat penting. Dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition, lansia yang rutin mengonsumsi ikan berlemak kecil seperti sarden 2 kali seminggu selama 3 tahun, mengalami penurunan massa otot yang jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Penelitian tersebut menemukan bahwa kandungan antiinflamasi omega-3
3 mampu mencegah kerusakan otot akibat peradangan. Yang lebih mengejutkan, para lansia yang secara rutin mengonsumsi sarden menunjukkan hasil fisik yang lebih baik dari segi kekuatan genggaman, stamina tubuh, maupun kecepatan berjalan. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari konsumsi sarden bukan hanya sebatas di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata dalam aktivitas sehari-hari. Dari sisi ekonomi, sarden juga sangat ramah kantong. Dengan harga sekitar Rp20.000 per kaleng, Anda sudah mendapatkan sumber protein berkualitas tinggi yang setara dengan potongan salmon premium senilai hampir Rp100.000. Ditambah lagi, tulang lunaknya dapat dimakan dan merupakan sumber kalsium yang baik bagi kesehatan tulang. Keunggulan lain dari sarden adalah kemudahannya dalam penyimpanan dan penyajian. Tidak seperti ikan segar yang cepat basi dan memerlukan penanganan khusus, sarden dalam kaleng bisa disimpan dalam jangka waktu lama, tidak memerlukan proses masak, dan bisa langsung dikonsumsi. Hal ini memungkinkan Anda menyimpan persediaan protein berkualitas tinggi kapanpun dibutuhkan, terutama saat sedang ada diskon di toko. Cobalah mengolah sarden dengan menumbuknya lalu mencampurnya ke dalam roti panggang dengan alpukat, perasan jeruk lemon, dan rempah-rempah untuk cita rasa segar. Jika Anda kurang menyukai rasa khas sarden, menambahkannya ke dalam salad pasta bisa menjadi pilihan yang lebih ringan. Anda juga bisa mencampurkannya ke dalam telur orak-arik sebagai menu sarapan berprotein tinggi, menyajikannya di atas kerupuk dengan saus sambal, atau mencampurnya sebagai bahan dasar saus salad Caesar. Yang terpenting adalah mengonsumsinya secara rutin. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan sumber protein lainnya, 1 kaleng sarden per minggu saja sudah mampu memberikan asupan gizi penting yang mendukung pertumbuhan massa otot. Namun, bila sarden adalah pilihan ekonomis untuk mendapatkan protein lengkap, maka makanan berikutnya justru menyuguhkan manfaat yang lebih krusial dalam proses pembentukan otot. 6. Keju cottage, solusi protein terjangkau dan efektif untuk lansia. Keju cottage mungkin terdengar kuno bagi sebagian orang, tetapi bagi lansia yang ingin meningkatkan massa otot tanpa mengeluarkan banyak biaya, makanan ini adalah pilihan yang sangat tepat. Dengan kandungan sekitar 24 gram protein per cangkir dan harga sekitar $2,50 untuk kemasan 16 ons, keju cottage merupakan salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang paling hemat. Keunggulan utama keju cottage terletak pada tingginya kandungan protein kasein, jenis protein yang dicerna secara perlahan oleh tubuh. Ini memberikan pasokan asam amino secara bertahap selama beberapa jam, yang sangat penting untuk lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam memanfaatkan protein untuk membangun otot. Proses pelepasan protein yang lambat ini membantu mengatasi anabolic resistance, yaitu kondisi ketika otot lansia tidak merespons protein sebagaimana mestinya. Sebagai perumpamaan, hal ini serupa dengan minum air sedikit demi sedikit sepanjang hari dibandingkan meminumnya sekaligus saat haus, lebih efisien dan tidak terbuang. Karena otot hanya dapat menyerap jumlah protein tertentu dalam satu waktu, maka asupan protein secara bertahap sangat bermanfaat. Studi dari S1MCHE Pronunciation Master University menunjukkan bahwa konsumsi kasein, bahkan tanpa olahraga, mampu meningkatkan kekuatan dan pertumbuhan otot pada orang lanjut usia. Penelitian tersebut meminta partisipan untuk mengonsumsi protein kasein sebelum tidur, sehingga tubuh mendapatkan asupan protein yang stabil selama fase pemulihan alami saat malam hari, penting karena kualitas tidur biasanya menurun seiring usia. Selain manfaatnya yang besar, keju cottage juga mudah ditemukan dan sangat fleksibel dalam penggunaannya. Satu kemasan berisi sekitar 100 gram protein dengan harga sangat ekonomis, sekitar 3 sen per gram. Untuk perbandingan, protein bar umumnya lebih mahal dan mengandung protein lebih sedikit. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of the American Medical Directors Association, lansia yang rutin mengonsumsi keju cottage setidaknya 4 kali seminggu menunjukkan peningkatan massa otot dan kekuatan genggaman yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Bahkan, mereka juga mencatat hasil lebih baik dalam tes kepadatan tulang, kemungkinan karena kandungan proteinnya yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang. Disarankan untuk memilih varian keju cottage yang full fat karena kandungan lemak sehatnya membantu tubuh menyerap protein dengan lebih efektif serta mendukung penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin D yang penting untuk kekuatan otot. Keju cottage bisa dinikmati langsung, dicampurkan dalam smoothie, diolah menjadi hidangan gurih dengan bumbu dan sayur, atau dijadikan pengganti ricotta dalam resep seperti lasagna untuk solusi kaya protein sekaligus hemat. Jika keju cottage menjadi pilihan utama untuk protein pelepasan lambat,
maka makanan selanjutnya akan memberi otot Anda sesuatu yang bahkan lebih vital. 5. Lentil, sumber protein hemat dan bergizi, 18 gram per cangkir masak, harga kurang dari Rp22.500 per pon. Walaupun tampilannya sederhana, lentil merupakan salah satu pilihan paling ekonomis dan bernutrisi bagi lansia yang ingin membentuk massa otot tanpa menguras dompet. Dengan kandungan protein sekitar 18 gram per cangkir setelah dimasak dan harga kurang dari Rp22.500 per pon, sekitar 450 gram, lentil menghadirkan kombinasi nutrisi lengkap yang mendukung energi berkelanjutan, pemulihan otot, dan kesehatan secara keseluruhan, terutama penting seiring bertambahnya usia. Nilai gizi lentil bukan hanya karena kandungan proteinnya, tetapi juga perpaduan luar biasa dari protein nabati, serat, zat besi, dan vitamin B kompleks. Salah satu masalah umum pada lansia adalah kekurangan zat besi ringan yang sering tidak disadari dan dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan lemas, bahkan sebelum terdeteksi melalui kadar hemoglobin. Banyak orang mengira hal ini adalah efek alami penuaan, padahal bisa dicegah melalui konsumsi makanan seperti lentil. Selain itu, lentil juga kaya leucine, asam amino penting yang menginisiasi pembentukan protein otot. Meskipun bukan protein lengkap jika dikonsumsi sendiri, ketika dikombinasikan dengan makanan seperti biji-bijian atau kacang-kacangan sepanjang hari, lentil bisa menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi lansia yang ingin mengurangi asupan daging tanpa kehilangan manfaat protein. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition, peneliti menemukan bahwa lansia yang secara teratur mengonsumsi kacang-kacangan seperti lentil memiliki fungsi fisik yang lebih baik dan otot yang lebih terjaga dibanding mereka yang lebih mengandalkan protein hewani. Para peneliti mengaitkan hal ini dengan kandungan antiinflamasi alami dalam lentil yang membantu menciptakan lingkungan tubuh yang kondusif bagi pemeliharaan otot. Kandungan serat tinggi dalam lentil juga memperkuat kesehatan pencernaan, yang penting untuk penyerapan nutrisi maksimal, suatu proses yang semakin krusial untuk pembentukan otot di usia senja. Dari segi biaya, lentil sangat terjangkau, 1 pon lentil kering bisa menghasilkan sekitar 8 porsi, masing-masing mengandung 18 gram protein. Dengan harga sekitar Rp22.500 per pon, berarti Anda hanya membayar kurang dari Rp2.800 per porsi protein berkualitas. Dari sisi kuliner, lentil sangat fleksibel. Anda bisa memasukkannya ke dalam sup, semur, salad, atau menyajikannya sebagai lauk. Tak seperti kebanyakan kacang kering yang harus direndam semalaman, lentil dapat dimasak langsung dan siap dalam waktu sekitar 30 menit. Lentil merah cepat empuk dan cocok untuk kari dan sup karena teksturnya lembut. Sementara lentil coklat dan hijau memberikan tekstur kenyal mirip daging dan tetap utuh saat dimasak, sehingga cocok untuk salad dan hidangan berbasis biji-bijian. Untuk memaksimalkan manfaatnya, lentil dapat dimasak bersama bumbu antiinflamasi seperti jahe, kunyit, dan bawang putih. Selain membuatnya lebih lezat dan mudah dicerna, kombinasi ini juga membantu mendukung pemulihan dan kekuatan otot secara alami bagi para lansia. 4. Tuna kaleng, 22 gram protein berkualitas per 85 gram, harga sekitar Rp15.000 per kaleng. Tuna dalam kemasan kaleng merupakan alternatif sumber protein yang sangat terjangkau dan efisien untuk lansia yang ingin menambah massa otot tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Hanya dengan sekitar Rp15.000 per kaleng, Anda sudah memperoleh protein dengan kualitas setara ikan segar yang harganya jauh lebih mahal. Selain itu, tuna kaleng sangat praktis karena tidak perlu dimasak dan bisa disimpan dalam waktu lama, cocok untuk konsumsi sehari-hari tanpa repot. Yang membuat tuna kaleng sangat unggul dalam mendukung pembentukan otot adalah kandungan 9 asam amino esensial yang lengkap dan tersusun dalam rasio ideal untuk mendukung sintesis protein otot. Tuna juga secara alami rendah lemak dan kalori, sehingga sangat cocok bagi lansia yang ingin memperkuat otot tanpa menambah lemak tubuh berlebih. Faktor yang bisa mengganggu keseimbangan hormon dan memicu peradangan dalam tubuh. Keunggulan lain dari tuna adalah kemudahan penyerapannya oleh tubuh. Ini penting karena seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem pencernaan untuk memproses protein menurun. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa lansia menyerap protein dari ikan seperti tuna lebih baik daripada dari sumber protein lainnya, bahkan pada usia di atas 70 tahun tingkat penyerapannya tetap tinggi, yaitu di atas 90%. Secara ekonomi, tuna kaleng sangat hemat. Dengan harga sekitar Rp15.000 per kaleng yang mengandung 22 gram protein, biaya per gramnya hanya sekitar Rp680,
jauh lebih murah dibandingkan bubuk protein yang bisa mencapai Rp2.000, Rp3.000 per gram. Bahkan, beberapa suplemen khusus lansia bisa 10 kali lebih mahal dibandingkan tuna kaleng dalam hal biaya per gram protein. Dari sisi penggunaan, tuna kaleng sangat fleksibel. Untuk pilihan yang lebih sehat, disarankan memilih tuna yang dikemas dalam air daripada dalam minyak. Varian Chung Light adalah pilihan paling ekonomis, meskipun jenis albacore menawarkan tekstur yang lebih padat dan kandungan protein sedikit lebih tinggi. Anda bisa menikmatinya langsung dari kaleng, disajikan dengan biskuit gandum utuh, dijadikan isian salad, dimasak bersama telur untuk membuat patty, atau dipadukan dengan sayur dan biji-bijian untuk menu praktis dan bernutrisi. Berdasarkan anjuran dari FDA, orang dewasa sebaiknya membatasi konsumsi ikan rendah merkuri seperti tuna kaleng, jenis light, hingga 340 gram atau sekitar 3 kaleng per minggu, agar tetap berada dalam batas aman. Untuk variasi dan mengurangi paparan merkuri, Anda juga bisa mengkombinasikan konsumsi tuna kaleng dengan ikan kaleng lain seperti salmon atau sarden yang juga tinggi protein dan nutrisi esensial. Kedua, Greek yogurt, 20 gram protein per cangkir, sekitar Rp75.000 per 900 gram. Greek yogurt atau yogurt gaya Yunani adalah salah satu pilihan makanan terbaik untuk membantu lansia membangun massa otot. Dengan harga sekitar Rp75.000 untuk kemasan 900 gram, 32 ons, Anda memperoleh sekitar 160 gram protein berkualitas tinggi, yang artinya hanya sekitar Rp470 per gram protein, jauh lebih hemat dibandingkan banyak sumber protein lain. Keistimewaan utama Greek yogurt terletak pada keberadaan dua jenis protein sekaligus, yaitu whey dan casein. Whey cepat diserap tubuh dan membantu pembentukan otot segera setelah dikonsumsi, sementara casein dicerna secara perlahan, memberikan pasokan asam amino berkelanjutan selama beberapa jam. Kombinasi ini sangat ideal untuk lansia, yang membutuhkan asupan protein stabil sepanjang hari dan malam guna mencegah penurunan massa otot. Selain proteinnya yang tinggi, Greek yogurt juga mengandung probiotik alami yang sangat baik bagi sistem pencernaan. Saluran cerna yang sehat berperan penting dalam penyerapan gizi dan pengendalian peradangan, yang merupakan dua faktor krusial dalam mempertahankan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Probiotik membantu menjaga integritas dinding usus agar zat-zat pemicu inflamasi tidak bocor ke dalam sirkulasi darah dan menghambat proses regenerasi otot. Sebuah penelitian dari Tufts University menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi Greek yogurt memiliki massa otot lebih tinggi serta performa fisik yang lebih baik dibanding mereka yang hanya makan yogurt biasa atau tidak mengonsumsinya sama sekali. Efek ini dikaitkan dengan tingginya kandungan protein serta ketersediaan casein yang memberikan manfaat jangka panjang terhadap otot. Selama studi 12 minggu tersebut, partisipan yang mengonsumsi Greek yogurt setiap hari mengalami peningkatan nyata dalam kekuatan otot kaki dan kecepatan berjalan, yang sangat penting untuk kemandirian dan mobilitas di usia lanjut. Dari aspek ekonomi, Greek yogurt menawarkan efisiensi yang mengesankan, 160 gram protein hanya dengan Rp75.000, artinya 1 gram protein berkualitas hanya berharga sekitar Rp470. Selain itu, produk ini juga kaya akan kalsium, untuk memperkuat tulang, vitamin B kompleks, untuk metabolisme energi, dan bakteri baik yang menjaga kesehatan usus. Namun, penting untuk memilih Greek yogurt plain, tanpa pemanis tambahan, dan full fat, mengandung lemak alami. Lemak sehat ini membantu penyerapan vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin D, yang penting untuk kekuatan dan kontraksi otot. Lemak juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan menjaga keseimbangan energi. Greek yogurt sangat fleksibel dalam penggunaannya dan bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, seperti campuran smoothie untuk sarapan tinggi protein, pengganti krim asam dalam masakan gurih, disajikan langsung sebagai camilan, dicampur dengan buah beri dan kacang untuk makanan seimbang. Digunakan sebagai bumbu marinasi daging untuk menambah rasa dan kandungan protein. Karena sifatnya yang serbaguna, Greek yogurt dapat dimasukkan ke berbagai menu, baik manis maupun gurih, untuk membantu lansia memaksimalkan asupan protein sepanjang hari demi menjaga massa otot dan fungsi tubuh yang optimal. Terakhir, kacang kering, solusi hemat dan bergizi tinggi untuk lansia dalam menambah massa otot. Kacang kering yang telah dimasak menyumbang sekitar 15 gram protein per cangkir. Dengan harga sekitar Rp120.000 per kilogram, bahan makanan ini menjadi pilihan ekonomis bagi lansia yang ingin menambah kekuatan dan massa otot.
1 kilogram kacang kering bisa menghasilkan sekitar 12 porsi protein tinggi, menjadikannya salah satu sumber protein paling terjangkau, hanya sekitar Rp1.000 per porsi. Selain murah, kacang kering menyimpan komposisi gizi lengkap yang mendukung kesehatan otot. Kandungannya meliputi protein, karbohidrat kompleks, serat, serta mineral esensial seperti kalium, magnesium, dan zat besi yang semuanya penting untuk memperkuat dan memulihkan jaringan otot. Serat dari kacang membantu meningkatkan populasi bakteri baik di saluran pencernaan, memperbaiki penyerapan zat gizi, dan meredam peradangan. Karbohidrat kompleksnya berperan sebagai sumber energi tahan lama bagi otot. Tak hanya itu, kacang juga kaya akan senyawa antiinflamasi alami, sangat penting untuk lansia yang sering mengalami inflamasi kronis ringan, faktor yang turut mempercepat hilangnya massa otot. Polifenol dalam kacang terbukti membantu mengurangi peradangan ini. Selain mendukung otot, kandungan aktif dalam kacang juga menyehatkan sistem kardiovaskular, yang berperan penting dalam memperlancar aliran darah ke jaringan otot. Sebuah studi panjang yang dimuat dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kacang memiliki kekuatan fisik lebih baik dan massa otot yang lebih terjaga dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun, dan hasilnya juga memperlihatkan bahwa kacang berkontribusi terhadap penurunan biomarker peradangan serta peningkatan kesehatan umum. Fakta menarik lainnya, lansia yang makan kacang 4 kali atau lebih dalam seminggu memiliki risiko lebih rendah mengalami patah tulang atau jatuh, serta mampu menjaga kemandirian dalam jangka panjang. Memang benar bahwa kacang tidak mengandung semua asam amino esensial dalam satu jenis, namun jika dikombinasikan dengan beras, biji-bijian, atau sedikit protein hewani, tubuh akan tetap mampu membentuk protein lengkap. Untungnya, kombinasi ini tidak harus dikonsumsi dalam waktu bersamaan. Tubuh bisa menyimpan dan menyusun asam amino dari berbagai makanan yang dikonsumsi sepanjang hari, menjadikannya metode ideal bagi lansia yang tidak makan banyak dalam satu waktu. Mengganti jenis kacang secara berkala juga penting, karena tiap varietas memiliki karakteristik gizi yang berbeda. Black beans, tinggi antioksidan. Kidney beans, kaya folat. Navy beans, mengandung banyak serat dan kalium. Chickpeas, menyumbang lebih banyak protein per cangkir dibanding jenis lainnya. Variasi ini membantu mencegah kebosanan rasa sekaligus memperluas spektrum nutrisi yang dikonsumsi. Dilihat dari sisi biaya, kurang dari Rp1.000 sudah cukup untuk 15 gram protein. 1 kilogram kacang dapat menghasilkan sekitar 180 gram protein, sehingga biaya per gram hanya sekitar Rp670, jauh lebih hemat dibanding protein bar di pasaran yang lebih mahal dan kandungan proteinnya lebih sedikit. Meski butuh waktu untuk memasaknya, kacang kering dapat disiapkan dalam jumlah besar, lalu dibekukan dalam porsi kecil untuk konsumsi harian. Gunakan slow cooker atau pressure cooker untuk menghemat waktu dan tenaga, cukup masak sekali untuk persediaan seminggu. Kacang juga sangat fleksibel dalam pengolahan. Dihaluskan sebagai olesan sandwich. Dimasukkan ke dalam salad. Dicampur dalam sup atau semur. Disandingkan dengan nasi atau biji-bijian sebagai sumber protein lengkap. Karena mampu menyerap bumbu dengan baik, kacang cocok untuk berbagai hidangan, baik ala Meksiko, Mediterania, hingga Asia. Kesimpulan, meningkatkan massa otot di usia senja tidak harus mahal atau bergantung pada suplemen mewah. Faktanya, beberapa makanan paling efektif untuk mendukung pertumbuhan otot bisa Anda temukan di rak bahan makanan paling sederhana di toko. Langkah praktis minggu ini, mulai perubahan dari hal sederhana. Cukup pilih 2 dari 7 makanan berprotein tinggi dan ramah di kantong sebagai awal perubahan Anda minggu ini. Buat sup kacang yang mudah dan lezat untuk makan malam. Nikmati sarapan dengan yogurt Grek dan buah beri segar. Siapkan sarden kalengan sebagai menu praktis untuk makan siang. Coba periksa total pengeluaran Anda untuk protein saat ini, lalu bandingkan dengan alternatif hemat ini. Anda mungkin akan terkejut melihat bahwa pertumbuhan massa otot bisa lebih optimal meski biaya yang dikeluarkan justru berkurang setengahnya. Ingat, yang paling penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Mulailah dengan makanan yang paling Anda gemari. Perlahan tambahkan opsi lain ke dalam rutinitas makan Anda. Simpan stok sarden dan tuna kalengan untuk makan malam praktis. Rebus kacang kering dalam jumlah banyak di akhir pekan sebagai persediaan. Jadikan telur dan yogurt Grek sebagai fondasi harian asupan protein Anda. Dalam waktu beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaan nyata, lebih berenergi, pemulihan fisik yang lebih cepat, dan kekuatan tubuh yang mendukung kemandirian Anda sehari-hari. Meningkatkan otot di usia lanjut tidak harus mahal.
Ketujuh makanan ini membuktikan bahwa nutrisi terbaik seringkali berasal dari bahan-bahan sederhana dan terjangkau yang mudah ditemukan di dapur masyarakat. Daripada terpancing promosi bahwa membangun otot harus dengan suplemen mahal dan makanan eksklusif, kenali kekuatan bahan alami yang sudah terbukti manfaatnya sejak dulu. Tubuh Anda tak peduli seberapa cantik kemasannya, yang dibutuhkan hanyalah asupan bergizi yang teratur dan realistis secara finansial. Jika Anda rasa informasi ini bisa membantu orang terdekat menjadi lebih sehat tanpa harus boros, silakan bagikan artikel ini kepada mereka. Alam telah menyediakan solusi yang efektif dan terjangkau, tak ada alasan lagi untuk tidak kuat dan bugar. Butuh tips-tips lainnya untuk hidup sehat dan hemat seiring bertambahnya usia? Aktifkan notifikasi dan ikuti terus update informasi kami.